Saudara Presiden Prabowo Subianto memastikan tunjangan hari raya bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja cair sebelum Lebaran. Sementara untuk gaji ke-13 akan diberikan mulai awal tahun ajaran baru bulan Juni 2025. Presiden Prabowo menyatakan besaran THR dan gaji ke-13 senilai gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. THR dan gaji ke-13 tersebut diberikan kepada 9,4 juta penerima termasuk PNS, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan. Besaran pemberiannya adalah bagi ASN Pusat, prajurit TNI, Polri, dan Hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN Pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, elektronik vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Saudara-saudara, juga kebijakan yang mendorong daya saing untuk kabar baiknya dari pola beberapa tahun terakhir dan dari perencanaan anggaran yang sudah disusun, indikasinya kebijakan THR dan gaji 13 masih dilanjutkan termasuk peluang untuk 2026. Sekarang pertanyaan yang paling sering mampir di chat, kapan THR bakal cair? Berdasarkan kalender, perkiraan Idul Fitri 2026 jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Tapi perlu diingat ini masih perkiraan. Tanggal resmi tentu menunggu sidang isbat atau rukyatul hilal, bisa saja bergeser sehari lebih awal atau lebih lambat ya. Kalau kita lihat pola pencairan THR beberapa tahun terakhir hampir selalu dilakukan sekitar 10 hari sebelum hari raya. Jadi kalau Idul Fitri diperkirakan 21 Maret, maka THR mungkin mulai cair sekitar 11 Maret 2026. Sekali lagi ini perkiraan berdasar pola, bukan aturan resmi. Sampai sekarang aturan resmi THR 2026 belum diterbitkan, tapi pola pencairan memberi gambaran yang cukup kuat. Lalu siapa yang diperkirakan akan menerima THR 2026 bila mengacu pada tahun-tahun sebelumnya? Penerimanya biasanya ASN, PNS, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan PNS dan pensiunan TNI Polri. Kementerian Keuangan memastikan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2026. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Luki Alfirman mengatakan, terima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, PAN-RB,
dan saat ini masih melakukan kajian menyeluruh. Ia menegaskan penentuan kenaikan gaji ASN bukanlah keputusan sederhana. Banyak faktor yang harus dihitung secara komprehensif karena kebijakan remunerasi selalu terkait erat dengan agenda reformasi birokrasi. Luki menambahkan kinerja dan produktivitas ASN juga menjadi pertimbangan bagi Kemenkeu sembari terus berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB. Sebagai catatan, rencana kenaikan gaji bagi para ASN termasuk Polri dan TNI juga sempat muncul lewat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. Dalam lampiran aturan tersebut tertulis adanya peningkatan kesejahteraan ASN melalui penaikan gaji yang meliputi guru, dosen tenaga, kesehatan, dan penyuluh TNI, Polri, dan pejabat negara. Kinerja dan fakta global dan domestik. Simply kita naikin naikin gaji gitu nggak seperti itu. Contohnya kita kan selalu lihat ini bagian dari kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi keseluruhan. Makanya kita kerjasama dengan Menpan. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, satu elemennya. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan faktor-faktor yang mungkin kita pertimbangkan. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji nilai dan kita akses ya. Diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki sudah masuk? Dari Pan-RB menaikkan gaji itu 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Pensiun dalam hal ini atau penerima pensiun untuk THR dan gaji ke-13 adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya, ini karena sudah ada kenaikan gaji 8%, ini berarti THR-nya ya naik juga 8%. Tunjangan hari raya alias THR senilai 55 triliun rupiah pada 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS hingga TNI dan Polri pada awal Ramadan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa selesai Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara Jakarta pada Jumat 13 Februari 2026 yang lalu. Sayangnya Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya. Ketika ditanya besaran, Purbaya menuturkan jumlahnya tidak terlalu besar. Namun dia mengaku lupa padahal di dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook dicantumkan anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Bila dibandingkan anggaran THR untuk tahun ini meningkat dari 49,9 triliun rupiah pada tahun lalu. Pada 2025 THR yang diberikan pemerintah ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Saya nggak tahu tanggal pastinya, tapi yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan. Nominalnya berapa Pak ini? Saya lupa. Cukup besar lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dengan peraturan kepala daerah. Ini nanti konsekuensinya. Oleh karena itu saya mengimbau kepada rekan-rekan dan saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, ada beberapa hal. Yang pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan peraturan kepala daerah. Jadi cukup dengan perkada, tidak harus perda, yang mengatur teknis pemberian tunjangan raya dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2004. Serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan tanpa melalui proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur, termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati wali kota, tanpa melalui prosedur Menteri Dalam Negeri. Jadi langsung, kalau enggak lambat lagi nanti. Kedua, melakukan pembayaran tunjangan raya paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar
pada bulan Maret, yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2004.